Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Every night in my mind, I feel the perfume of the spring. Baby, I don't deny you're the lady of my dreams. Shalom, baiklah saat ini saya akan membahas tentang materi seksualitas, gender, dan konsekuensi sosial budayanya. Nah, yang pertama kita akan masuk pada seksualitas. Jadi seksualitas ini akan dibahas menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tentang aspek-aspek, kedua jenis-jenis seksualitas, dan yang ketiga faktor dari seksualitas. Jadi seksualitas merupakan suatu aspek terhadap kehidupan manusia yang terkait dengan suatu faktor biologis, sosial, politik, dan budaya. Nah, aktivitas seksual yang dapat mempengaruhi suatu individu dalam suatu masyarakat. Jadi, untuk dapat memahami suatu seksualitas secara lebih mendalam lagi, di sini kita dapat mencermati beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek biologis, kedua aspek psikologis, dan yang ketiga aspek sosial budaya. Nah, aspek biologis merupakan sesuatu yang memandang dari segi biologis seperti pandangan anatomi dan fisiologis dari sistem reproduksi atau seksual, kemampuan organ seks, dan adanya hormonal serta sistem saraf yang berhubungan dengan kebutuhan yang seksual. Kemudian aspek psikologis. Nah, aspek psikologis ini merupakan suatu identitas jenis kelamin atau sebuah perasaan dari diri sendiri terhadap kesadaran identitas, serta memandang gambaran seksual atau bentuk-bentuk konsep dari diri yang lain. Dan kemudian yang ketiga yaitu aspek sosial budaya. Nah, aspek sosial budaya ini membahas tentang pandangan suatu budaya atau keyakinan yang berlaku pada masyarakat terhadap kebutuhan seksual dan perilaku masyarakat. Kemudian kita masuk dalam jenis-jenis seksualitas. Yang pertama yaitu ada heteroseksual dan homoseksual. Jadi heteroseksual ini merupakan suatu lawan jenis. Misalnya anak laki-laki yang menyukai anak perempuan dan wanita yang menyukai laki-laki. Jadi itu yang dimaksud dari heteroseksual. Dan kemudian ada homoseksual yang merupakan jenis kelamin yang merupakan penyuka sesama jenis. Kemudian yang kedua yaitu biseksual. Jadi seksualitas bisa lebih rumit daripada menjadi heteroseksual atau gay. Di sini biseksual menjelaskan tentang berapa orang tertarik pada pria dan wanita dan dikenal sebagai biseksual. Nah, biseksual tidak berarti ketertarikan itu berbobot sama atau di mana seseorang mungkin memiliki perasaan yang lebih kuat untuk satu jenis kelamin daripada yang lain. Ini dapat bervariasi tergantung pada siapa mereka bertemu, dan ada beberapa jenis yang biseksualitas. Kemudian jenis seksualitas yang selanjutnya yaitu yang ketiga tentang aseksual. Jadi aseksual merupakan sesuatu yang mengalami seseorang yang tidak mengalami atau mengalami sangat sedikit ketertarikan.
kepada seseorang. Jadi itu yang merupakan jenis-jenis dari aseksualitas. Kemudian ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tentang seksualitas yang dapat diekspresikan oleh seseorang. Yang pertama yaitu faktor pertama yaitu agama, yang kedua budaya, nilai dan keyakinan, yang ketiga peran dan hubungan, dan keempat kebiasaan hidup sehat dan kondisi kesehatan, yang kelima yaitu proses perkembangan. Pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gender. Gender sendiri merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah lakunya. Gender sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu genus, yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan yang dibedakan secara sosial maupun budaya. Perlu kita ketahui, pengertian gender berbeda dengan pengertian jenis kelamin. Gender sendiri dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Konsep kesetaraan gender merujuk pada kesetaraan penuh laki-laki dan perempuan untuk menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik, ekonomi, sipil, sosial, dan budaya. Konsep ini juga merujuk pada situasi di mana ada individu yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut, atau hak-hak tersebut dirampas dari mereka. Karena jenis kelamin mereka, istilah keadilan gender dikembangkan oleh pihak-pihak yang khawatir bahwa istilah kesetaraan gender ini tidak memadai baik di tingkat konseptual maupun di tingkat praktek untuk memberikan gambaran yang cukup kuat atau kemampuan yang cukup untuk mengatasi beragam ketidakadilan berbasis gender yang terus membuat para perempuan lainnya menderita. Di sini saya akan membahas yang bagian konsekuensi sosial budaya. Seksualitas adalah topik yang kompleks dan mencakup banyak aspek sosial, budaya, dan personal. Konsekuensi sosial budaya tentang seksualitas dapat sangat bervariasi, tergantung pada norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan dalam suatu masyarakat. Beberapa konsekuensi sosial budaya yang mungkin timbul melibatkan stigma terhadap orientasi seksual tertentu, peran gender, dan praktik seksual. Misalnya dalam beberapa masyarakat, LGBT+ masih menghadapi diskriminasi sosial dan hukum karena orientasi seksual mereka. Di tempat lain, masyarakat mungkin memiliki norma-norma seksual yang lebih liberal dan menerima variasi orientasi seksual. Selain itu, konsep peran gender juga berperan penting dalam konteks ini. Beberapa masyarakat mungkin memiliki norma yang ketat terkait dengan peran gender dan harapan seksual. Sementara yang lain mungkin lebih terbuka terhadap variasi peran gender dan identitas gender. Pendidikan seks yang kurang memadai atau tidak akurat juga dapat mempengaruhi pandangan sosial budaya tentang seksualitas. Oleh karena itu, konsekuensi sosial budaya tentang seksualitas dapat berkisar dari penerimaan dan inklusi hingga stigma dan diskriminasi,
tergantung pada masyarakat dan budayanya. Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, yang merupakan hasil konstruksi sosial, yaitu kebiasaan yang tumbuh dan disepakati dalam masyarakat, dan dapat diubah sesuai perkembangan zaman. Sementara seks adalah perbedaan organ biologis antara laki-laki dan perempuan, reproduksi terutama pada bagian-bagian. Kesimpulan dari pembahasan kami saat ini adalah penting untuk diakui bahwa seksualitas dan gender adalah aspek kompleks dalam kehidupan manusia yang sangat dipengaruhi oleh norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan sosial budaya. Konsekuensi sosial budaya tentang seksualitas dan gender dapat bervariasi secara signifikan di berbagai masyarakat. Beberapa masyarakat mungkin mengadopsi sikap terbuka, inklusif, dan menerima variasi seksualitas dan identitas gender. Sementara yang lain mungkin mempertahankan norma-norma tradisional yang ketat. Penting untuk menghadapi dan mengatasi stigma, diskriminasi, dan ketidaksetaraan yang mungkin timbul dari konsepsi sosial budaya tentang seksualitas dan gender. Pendidikan seks yang inklusif dan akurat dapat memainkan peran kunci dalam mengubah pandangan masyarakat dan mempromosikan penghargaan terhadap keberagaman seksualitas dan gender. Penting untuk menghormati hak-hak individu untuk memiliki identitas gender dan orientasi seksual mereka tanpa takut dicemooh dan diskriminasi. Dengan memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan ini, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, setara, dan berempati bagi semua orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender mereka. Terima kasih.